Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Pados menjelaskan bahwa masih ada satu cara supaya Goku dapat mengendalikan kekuatan kehancurannya. Dan metode ini adalah cara untuk mengetahui agar Goku bisa mengambil energi kehancuran yang ada pada tubuh Goku. Hal ini tentu membuat Goku bingung dan masih belum paham tentang cara mengambil kekuatan itu. Pados mengatakan cara ini terdiri dari mempelajari sifat energi kehancuran dan menemukan fungsi utama gimana energi ini bekerja. Lalu menyinkronkan kekuatan Goku bersama energi kehancuran melalui pengetahuan ini, dan dengan demikian dapat mengambil bagian dari kekuatan ini untuk menggunakannya. Buat yang pernah nonton anime Naruto, di sana Naruto pun pernah melakukan hal yang sama saat baru pertama kali menguasai perubahan Biju, di mana Naruto mengambil paksa energi milik Kurama untuk dia pakai tanpa persetujuan Kurama sendiri. Nah, dan di sini Pados memberitahu masih ada cara kedua yang paling umum digunakan, yaitu membuat energi kehancuran memberi Goku kekuatan dengan sendirinya. Artinya itu dengan persetujuan dari energi kehancuran sendiri. Mendengar itu, Goku jadi sedikit ragu, pasalnya dia belum pernah menggunakan energi kehancuran atas kemauannya sendiri, tapi selalu dikendalikan kehancurannya sendiri. Pados minta Goku buat meyakinkan energi kehancurannya supaya mau melakukan ini, dan hal itu bakal membuat Goku berhasil mendapatkannya. Intinya adalah Goku harus berbicara dengan energi kehancuran dan melakukan negosiasi sampai energi kehancuran mau memberikan kekuatannya pada Goku. Mendengar itu, Goku jadi makin merasa ragu. Pados mengingatkan ketika Goku berhasil bekerja sama penuh dengan energi kehancurannya, maka Goku nggak perlu lagi membuang banyak waktu untuk mempelajari cara kerjanya atau mengambil alih kekuasaannya. Semua energi kehancuran akan mengalir ke semua tubuh Goku dan dapat menggunakannya tanpa limit atau batas. Kekuatan Goku akan memiliki sinkronasi yang jauh lebih baik, dan Goku dapat menggunakan potensi maksimal Goku sebagai dewa kehancuran. Setelah mendengar semua penjelasan, Goku akhirnya mengerti kalau dia cuma harus bertanya dan berbicara pada energi kehancurannya. Namun, yang masih Goku bingung, jika cara ini sangatlah gampang, kenapa banyak dewa penghancur yang jarang menggunakan cara seperti ini? Pados memberitahu cara ini mudah adalah cuma memintanya saja. Tapi itu tergantung pada energi kehancuran Goku apakah mau memberikan kekuatannya pada Goku atau tidak. Dan seperti yang sudah terjadi pada Goku sebelumnya, energi kehancuran memiliki sifat yang rakus dan berbahaya. Apalagi Goku sudah sering lepas kendali dan menghancurkan sebagian alam semesta. Makanya untuk memiliki kesepakatan yang sama dengan energi kehancuran sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Itulah alasan banyak dewa penghancur yang gagal melakukannya. Dan dari semua dewa kehancuran yang berhasil melakukannya, Pados tahu cuma hanya ada dua dewa saja, yaitu Pikon dan dewa pertama alam semesta ke-6. Dengan mereka berhasil melakukannya, kedua dewa itu dianggap sebagai dewa penghancur terkuat dalam sejarah hingga saat ini. Nah, benar aja di situ Goku penasaran apakah Beerus juga telah berhasil melakukannya. Namun Pados membantah hal tersebut. Pados tahu Beerus sangat baik dalam menggunakan energi kehancurannya hingga ke batas paling maksimal di tubuhnya. Tapi sama seperti yang Pados katakan, Beerus hanyalah dewa yang sama seperti dewa zaman sekarang. Dia cuma tahu cara mengambil kekuatan kehancuran secara paksa, bukan dengan kolaborasi atau bekerja sama dengan energi kehancurannya sendiri. Itu artinya kalau Goku berhasil melakukannya, yaitu bekerja sama dengan energi kehancuran, maka Goku akan melampaui kekuatan Beerus, bahkan semua dewa penghancur, dan setara dengan kekuatan Pikon yang masih hidup. Wah, mendengar itu Goku jadi senang dia bisa melampaui kekuatan Beerus dan menjadi dewa kehancuran terkuat di zaman sekarang ini. Namun lagi, Pados nggak tahu apakah Goku bisa melampaui kekuatan Beerus atau tidak. Karena Pados nggak tahu berapa banyak energi kehancuran yang bisa Beerus ambil secara paksa di dalam tubuhnya. Kalau Beerus bisa mengambil lebih banyak daripada dewa kehancuran lain, maka meskipun Goku bisa bekerja sama dengan energi kehancurannya, hal ini hanya memberikan jarak kekuatan yang gak jauh berbeda. Hal itu karena Beerus bukanlah manusia seperti Goku. Jadi nggak tahu seberapa banyak energi kehancuran yang bisa Beerus ambil. Dan yang bisa Pados katakan dengan pasti, Goku akan jauh lebih kuat daripada saat ini. Nah, Pados juga mengingatkan lagi kalau cara ini dia tegaskan secara teori mungkin akan mudah. Tapi dalam prakteknya, Goku akan mengalami masa sulit dan memiliki resiko yang sangat-sangat tinggi. Kalau sampai Goku gagal, maka Goku bisa kehilangan kendali atas hati nurani Goku sendiri selama-lamanya.
Namun seperti biasa pemeran utama kita ini gak takut sama sekali dan minta Pados untuk segera menunjukkan gimana caranya. Meski resikonya besar, tapi impian Goku untuk menguasai energi kehancuran ini jauh lebih besar dari apapun. Karena Goku harus mengalahkan para penyihir celestial dan menyelamatkan seluruh semesta. Sementara itu, di alam akhirat, tepatnya di Istana Raja Yema, jiwa seseorang yang sangat penting di dunia Dragon Ball akan segera tiba. Seorang penjaga segera meminta semua jiwa untuk berbaris pada Hakim Agung Raja Yema. Dan jangan membuat dua barisan ganda ya. Sedangkan Raja Yema sendiri penasaran kenapa Dende datang ke tempatnya. Dan seperti biasa, Yema mencurigai ada kejadian berbahaya lagi yang mungkin telah terjadi di bumi. Namun, bukan itu yang terjadi. Dende memberitahu ada seseorang yang penting di dunia Dragon Ball yang telah meninggalkan dunia kehidupan. Karena orang ini sangatlah penting, mau gak mau Dende harus melepas kepergiannya dan menghormati orang tersebut. Ketika orang itu berjalan ke arah mereka, Yema sontak terkejut ternyata dia adalah karakter bernama Tori yang disebut sebagai Akira Toriyama sendiri di dunia Dragon Ball ya. Wah, rupanya autor dari DBH membuat cerita perpisahan antara Akira Toriyama sampai ke alam baka. Yema sangat senang akhirnya Akira tiba di alamnya dan dia sangat senang bisa bertemu dengan penciptanya sendiri. Tori menanyakan apakah dia adalah seorang mangaka dan di mana dia akan ditempatkan. Dengan senang, Yama memberitahu bahwa Tori adalah seorang mangaka yang terbaik dan gak tergantikan. Perilaku Tori di bumi juga sangat baik, dia adalah pahlawan yang hebat dan menginspirasi banyak orang termasuk Oda, Masashi Kishimoto dan lain-lain. Jadi tanpa ragu Yema akan memasukkan Tori ke dalam surga. Sebelum itu, Dende ngasih tahu Yema kalau Tori ingin bertemu dengan Raja Kai dulu untuk mengucapkan perpisahan. Yema penasaran dan meyakinkan Tori dulu apakah Tori suka mengambil resiko dengan melewati jalan ular untuk bertemu Raja Kai dibanding langsung masuk surga. Dengan semangat, Tori mengatakan dia sangat mau. Jadi mau gak mau, Yema akan memberikan izin agar Tori melewati jalan ular. Dan Raja Yema yang masih cemas dengan kondisi Tori, dia akan memanggil penjaga untuk menjaga Tori selama perjalanan. Sambil pergi, Tori berterima kasih atas bantuan mereka. Tapi Dende dan Yema lah yang mengucapkan terima kasih karena bagi mereka Tori adalah orang yang sangat layak mendapatkan hal itu semua. Setelah sampai di kepala ular naga, Tori segera berangkat dan dia sangat semangat ingin segera bertemu dengan Raja Kai. Dan sama seperti Goku sebelumnya, Tori sebagai mangaka juga kesulitan dalam melewati jalan ular yang sangat melelahkan. Di tempat lain, Dende yang akan berpamitan pulang segera dihentikan seseorang yang datang untuk memberitahukan sesuatu yang misterius. Meski nggak tahu apa isi pembicaraan mereka, tapi muka Dende dan Yema langsung berkeringat dingin. Sedangkan Tori sendiri mengucapkan perpisahannya pada semua penonton Dragon Ball, ia pergi dengan bahagia. Mereka nggak perlu membawa Akira Toriyama kembali dengan bola naga, karena Akira Toriyama selalu hidup di hati kita bukan? Terima kasih Akira Toriyama telah menciptakan cerita yang sangat seru dan menemani masa kecil kita semua hingga sekarang. Kemudian cerita kembali fokus pada para G-Factor yang kini tengah berlatih keras demi mempersiapkan diri pada perang nanti. Saat ini, Gohan meminta Piccolo buat melatihnya kembali dan kini mereka sedang saling sparring. Di antara semua orang, pekerja yang paling keras adalah Gohan dan Piccolo yang berlatih terus setiap hari sebelum dan sesudah Gohan berangkat kerja. Dan pada saat ini, mereka melakukan latihan pertarungan di mana serangan Ki nggak boleh digunakan. Artinya, hanya serangan fisik saja. Dan Gohan harus menggunakan perubahan yang kekuatannya setara dengan Piccolo. Jadi itulah sebabnya kenapa Gohan cuma menggunakan Super Saiyan saja. Keduanya melakukan benturan serangan yang sangat keras yang hal ini membuat Piccolo jadi semangat. Piccolo yang gak mau kalah balik menyerang menggunakan pukulan yang dengan cepat Gohan hindari. Terus Gohan melancarkan tendangannya, namun Piccolo segera menahannya menggunakan dua tangan. Piccolo mengakui hanya dalam beberapa hari terakhir ini kemampuan bertarung Gohan meningkat pesat. Kemudian Piccolo melancarkan tendangan lagi yang dengan cepat Gohan hindari. Setelah itu Gohan menggunakan serangan sikut dan berhasil menghajar dada Piccolo sangat keras sampai dia kesakitan. Gohan memberitahu alasan kekuatan dia meningkat karena memiliki guru yang baik yang gak lain adalah Piccolo sendiri. Ketika Gohan menggunakan tendangannya, Piccolo menghindar ke bawah lalu segera mencengkram tangan Gohan dan melemparkannya sangat keras. Hal ini membuat Gohan sampai terjun menghantam tanah.
Di saat yang bersamaan, Piccolo datang lagi dengan tubrukan kakinya yang tentu saja refleks Gohan menghindar ke samping dan segera menjauh. Meski begitu, Piccolo nggak memberikan napas sedikit pun dan gas maju lagi menyerang. Gohan yang terdesak terpaksa menahan gempuran pukulan yang Piccolo lancarkan hingga dia terdorong mundur bermeter-meter. Gohan mengakui kalau Piccolo juga telah bertambah kuat. Terlebih lagi sangat kuat dibanding ketika mereka menghadapi Moro dan para anak buahnya dulu. Piccolo sendiri menyombongkan hal tersebut karena dia emang telah berlatih setiap hari selama ini dan peningkatan kekuatannya bukanlah suatu kejutan. Kemudian Piccolo dapat menghindari serangan Gohan lagi yang tentunya Piccolo langsung mengajak Gohan dia nggak bertarung seperti biasanya yang berevolusi dengan kecepatan luar biasa. Lalu Piccolo menyerang Gohan lagi yang dengan cepat Gohan menghindar. Nah, di saat yang bersamaan, Piccolo mengarahkan kaki satunya hingga kemudian terhantamlah muka Gohan sangat keras. Piccolo memberitahu dia perlu berusaha keras untuk menjadi lebih kuat hingga sekarang. Mendengar itu, Gohan justru semakin kesal seolah-olah Piccolo telah meremehkan bahwa Gohan nggak mendapatkan peningkatan kekuatan sedikit pun. Jadi, Gohan segera tancap gas menyerang Piccolo. Piccolo yang bertahan gak bisa menahannya sekuat tenaga hingga akhirnya Piccolo terpental cukup jauh. Di saat itulah Gohan manfaatkan kesempatan buat menyelesaikan sparring ini. Dia melesat maju menyerang Piccolo. Piccolo yang gak mau kalah segera menggunakan tebasan keras ke arah debu hingga membuat mata Gohan kelilipan dan gak bisa melihat apapun. Hal ini tentu adalah kesempatan emas buat Piccolo yang dengan cepat dia memukul Gohan sangat keras. Piccolo mengingatkan Gohan gak memerlukan mata untuk bertarung. Bahkan ketika melawan trio The Danger saja Gohan bisa menang tanpa matanya itu. Jadi sambil terus memukuli Gohan, Piccolo meminta Gohan untuk merasakan Ki Piccolo dan bertahan dari setiap serangannya. Gohan yang mengerti segera memfokuskan dirinya dan akhirnya dia dapat merasakan Ki Piccolo tanpa melihatnya. Gohan menghindari tebasan yang Piccolo lancarkan dan balik mengajar Piccolo menggunakan tendangannya. Sontak saja Piccolo langsung mental melayang jauh. Meski begitu, Piccolo nampak sangat senang karena seperti itulah yang dia harapkan dari Gohan. Kemudian, Gohan yang masih belum puas tancap gas lagi menyerang Piccolo. Apalagi ketika Piccolo meremehkannya, makin buat Gohan tambah naik darah. Di situ, Gohan berhasil mengajar Piccolo lagi. Namun, Gohan merasakan keanehan yang terjadi. Rupanya, Piccolo telah menghilang dari pakaiannya yang membuat Gohan kaget Piccolo nggak ada dimanapun. Ditambah, jubah yang Piccolo pakai menggunakan pemberat yang selama ini digunakan dalam pertarungan mereka. Tiba-tiba, Piccolo muncul di belakang Gohan dan segera melancarkan pukulan kerasnya. Sontak saja, Gohan langsung terjun menghantam tanah dan mengakibatkan Gohan sangat kelelahan dan nggak bisa bertarung lagi. Jadi, Piccolo segera menghentikan latihan hari ini dan mengkoreksi apa saja yang kurang dari gaya bertarung Gohan. Sambil istirahat, Gohan mengakui Piccolo sebagai orang yang pintar dan jenius dalam memanfaatkan kesempatan. Terutama ketika Piccolo meninggalkan jubahnya yang berat hingga membuat Gohan kesulitan untuk bergerak dan menghindari serangan Piccolo yang terakhir. Gohan menyadari kalau Piccolo telah menambah beban berat di jubahnya. Maka dari itu, Gohan mengakui untuk beberapa hal dia nggak bisa mengalahkan Piccolo, terutama dalam hal strategi dan rencana mendadak. Kecuali kalau Gohan menggunakan perubahan tertingginya, Piccolo mungkin nggak bakal punya kesempatan menang. Piccolo juga mengakui peningkatan kekuatan Gohan yang sekarang. Dia katakan meski Gohan nggak bisa menciptakan kesempatan itu, tapi kekuatan Gohan sedikit lebih unggul dalam kekuatan umum sekarang ini. Karena Gohan telah berkembang pesat dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi tetap saja Gohan kehilangan satu hal, itulah kenapa Gohan gak bisa mengalahkan Piccolo meskipun Gohan telah lebih kuat dan memiliki kemampuan setara. Gohan sungguh penasaran apa sebenarnya yang hilang dari dirinya. Piccolo ngasih tahu kalau hal tersebut adalah Gohan terlalu murni baik dan gak memiliki sedikit pun niat jahat. Hal itu sama seperti Goku, Gohan bertarung terlalu lurus dan positif. Meskipun Gohan tahu lawannya akan berbuat curang, Gohan dan Goku tetap pada prinsip mereka. Yang hal itu Piccolo tegaskan tentu kesulitan memprediksi karena hal seperti itu nggak ada dalam pikirannya. Jadi Piccolo memberikan saran ketika Gohan melawan musuh, Gohan harus berpikir layaknya musuh itu. Nggak peduli seberapa kotor pikiran Gohan, maka Gohan dapat memprediksi dan bisa tahu taktik apa yang musuh akan gunakan. Mendengar itu, Gohan sangat paham apa maksudnya.
Tiba-tiba Dende menghubungi mereka untuk menginfokan sesuatu dan segera datang ke istana kami. Piccolo bertanya dulu apakah ada yang penting yang harus mereka lakukan. Dan ternyata yang datang ke istana kami adalah Pikkon. Dende ngasih tahu kalau Pikkon ingin bertemu dengan mereka dan ingin mengatakan sesuatu. Wah, apakah Gohan dan Piccolo adalah dua orang yang dimaksud dalam pertemuan para dewa sebelumnya? Jika memang benar, mereka berdua adalah kunci untuk kemenangan perang melawan para penyihir celestial nanti. Di sisi lain, kita kembali cek kondisi Goku sekarang yang akhirnya memulai latihan untuk mendapatkan energi kehancurannya. Dalam meditasinya, Goku mengingat perkataan Pados bahwa latihan ini memiliki resiko yang sangat besar. Bahkan lebih berbahaya dibanding semua latihan yang pernah Goku lakukan semasa hidupnya. Alasannya, kalau Goku gagal, maka Goku akan kehilangan jiwanya dan tubuhnya akan dikuasai energi kehancuran sepenuhnya. Jadi, Pados menjelaskan saat Goku meditasi, Goku akan bertemu dengan energi kehancurannya. Goku akan menghadapi energi tersebut dengan kesadaran Goku sendiri. Goku nggak boleh dikalahkan energi kehancuran itu karena jika sampai itu terjadi, maka selamanya Goku nggak akan pernah kembali ke tubuhnya sendiri. Kalau sampai tubuh Goku dikuasai energi kehancuran, maka Pados sebagai Angel yang bertanggung jawab akan mendapatkan izin untuk membunuh Goku hingga nggak tersisa lagi. Ya, Goku mengerti akan konsekuensinya, tapi Goku akan tetap melakukannya. Singkat cerita, Goku telah meditasi selama berjam-jam yang hal ini membuat Pados penasaran apa yang lagi Goku lakukan di dalam dirinya. Saat ini Goku masuk ke alam bawah sadarnya tapi nggak menemukan siapapun, hanya tempat yang sangat gelap saja. Ditambah semakin dia masuk ke alam bawah sadarnya semakin gelap Goku jadinya. Goku terus berjalan maju hingga suasana semakin berat daripada pertama kali Goku memasuki dirinya. Tiba-tiba seseorang muncul memanggil Goku yang mungkin dia adalah energi kehancuran Goku. Dia mengejek Goku dan menyebut Goku sebagai penakut. Saat Goku penasaran siapa orangnya, energi kehancuran itu menunjukkan bentuknya pada Goku. Goku yang belum pernah melihatnya secara langsung tentu makin penasaran siapa orang ini. Jadi energi kehancuran itu akan memperkenalkan dirinya pada Goku. Tiba-tiba Goku dibuat terkejut, energi kehancuran itu malah menyerangnya. Dan alhasil tubuh Goku langsung dijadikan donat hingga Goku nggak dapat melakukan apapun. Energi kehancuran kemudian memperkenalkan dirinya sebagai energi yang Goku cari dan kini dia akan membuat Goku tunduk pada dia selamanya. Dan hal ini membuat energi kehancuran bisa menguasai tubuh Goku lagi hingga akhirnya dia bangkit di dunia nyata. Melihat itu, Pados terkejut bukan main. Inilah yang Pados cemaskan, Goku nggak bisa mengalahkan energi kehancurannya sendiri dan terpaksa Pados harus membunuh Goku demi menghindari kehancuran pada alam semesta. Lalu bakal seperti apakah pertarungan energi kehancuran melawan Pados? Ditambah apakah Goku dapat menyadarkan dirinya kembali dan menguasai energi kehancuran? Nah, tapi karena chapternya baru sampai sini, jadi kita bakal lanjut di chapter selanjutnya. Ya, entah kapan rilisnya. Jadi sambil nunggu manga terbarunya rilis, silahkan komen mau YPB bahas anime atau manga apa lagi ya. Sampai jumpa lagi. YPB Movie, channelnya anime masa kini.